Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. La qadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baiti wa dzurriyyatihi wa mu'allif al-kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi wa li masyayikhina husnul qiyas masyayikh wa li walidina wa jami'il muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan hadis 120 tentang keutamaan bersujud, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza qara'a nalika maca, ketika membaca sapa ibnu Adam anak Adam as-sajdata ing surat kang merintah sujudnya. Ya bisa apa saja, pokoknya ayat yang di dalamnya memerintahkan sujud, seperti wasjud waqtarib, ya. Nah, surat Iqra ini berarti kan wasjud, bersujud. Jadi disunahkan sujud tilawah namanya. Sujud itu ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Kalau di sini sujud tilawah karena membaca ayat yang memerintahkan bersujud. Disunahkan sujud tilawah bagi orang yang membaca maupun yang mendengar, ya. Ada lagi sujud syukur, sujud karena menerima nikmat yang besar atau terhindar dari musibah. Itu sujud syukur. Kalau dalam sholat, ya langsung takbir sujud, terus bangun, bisa melanjutkan surat lagi, membaca surat lagi, atau bangun berdiri tegak terus rukuk, ya. Kalau di luar sholat, ya takbir langsung kayak takbiratul ihram itu, ya, terus sujud, kemudian bangun salam. Itu kalau di luar sholat. Kalau membaca ayat saja kemudian fasajata mongko sujud sapa ibnu Adam, jadi dia melakukan sujud karena membaca ayat saja, itazala mongko mencil, maksudnya ya wis mencelat cara ini. Asal mana mencil, ya, menyendiri, ya wis mencelat itu. Itazala mongko mencil atau mencelat sebab setan yabki kali menangis sapa setan. Jadi setan menyendiri, nangis. Yakulu berkata sapa setan, ya waila do cilaka ingsun. Umira diperintah sapa ibnu Adam anak Adam bisujud lan sujud, fasajada mongko sujud sapa ibnu Adam. Falau mongko iku ketuwe anak Adam al jannatu te surga. Dia diperintah sujud, mau bersujud sehingga mendapatkan surga. Wa umitulan diperintah ingsun bisujudi kelawan sujud, yaitu menghormat Nabi Adam, ya. Jadi setan iblis diperintah bersujud menghormat Nabi Adam. Fa'asa itu mongko durhaka ingsun, maksiat ingsun, ndak mau sujud, ya. Fali mongko ikut ingsun annaru tain neraka. Rawanya tani hadis sapa muslimun an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Jadi setan sedih, susah, prihatin kalau ada orang baca Quran terus mau bersujud karena baca ayat sajdah bersujud. Dia teringat masa lalunya karena diperintah sujud, menolak, sehingga akhirnya diancam dengan siksa api neraka, ya. Sedangkan anak Adam yang mau taat, mau beriman, mau taat, ya, mau bersujud, beribadah, mendapatkan surga. Jadi iri dia, maka menangis. Maka bagi kita jangan sampai tidak sholat.
setan aja prihatin, sedih karena menolak bersujud, maka kita bersujudlah kepada Allah, sholatnya mumpung belum menyesal di akhirat nanti. Ya. Orang kalau sholat itu anggotanya tidak bisa dimakan oleh api neraka, gak kobong, insya Allah. Idza uqimat hadis 121, idza uqimat nalika diqomati apa sholatu sholat fala ta'tuha mongko aja nekani sira kabeh sholat wa antum khalu ta sira kabeh iku tas aunam berlari melayu-melayu sira kabeh. Kalau koman enggak usah lari-lari. Waktu halan nekanono sira kabeh sholat wa antum khalu tawi sira kabeh tamsuna jalan biasa. Jadi enggak usah komat kok lari-lari, jalan biasa. Nanti kepleset jungkir kak situ jamaah na rumah sakitnya. Waalaikum lan tepono sira kabeh asaki. Waalaikum lan iku ing atase sira kabeh as-sakinatu utawi tenang anggautane. Maksudnya gak usah cingkrak-cingkrak. Faham? Dalam hadis lain bisakinati wal waqar, ya. Tenang anggotanya, anteng hatine. Jadi hati yang tenang berangkat sholat. Karena kalau enggak tenang nanti enggak bisa khusyuk. Tenangkan hati. Ketika takbir sudah tenang, ya. Kalau memang terpaksa ketinggalan, ya, karena jalan biasa terus ketinggalan imam, ya apapun yang Anda temui, Anda bertakbir terus mengikuti aktivitas imam. Kalau imam sedang ruku, Anda takbirul ihram terus takbir untuk ruku. Kalau imam sedang bersujud, ya Anda takbiratul ihram terus takbir untuk sujud. Fama manggotai barang adraktum kang dama tai apa wae adraktum kang nemoni sira kabeh dari perbuatan imam, wasallu mongko melo salat sira kabeh. Ikuti, ya, apa perbuatan imam. Kau usah nunggu berdiri. Ketika imam sujud, takbiratul ihram ikut sujud. Wa mau tawi apapun apa wae fatakum kang pot ketinggalan apa maing sira kabeh fatimu mongko nyampurnakno sira kabeh. Apapun yang ketinggalan dari perbuatan imam, ketinggalan ruku, ketinggalan sujud, nanti sempurnakan, ya. Tapi kalau masih sempat ikut sama rukuk sama imam, sempat tumakninah rukuk sama imam, berarti masih ikut satu rakaat. Nah, kalau sudah kelewat rukuk, i'tidal atau salipan Anda rukuk imam berdiri, berarti tidak dihitung satu rakaat. Nanti nambah satu rakaat sebelum berdiri, nambah satu, ya. Rawahu nyeritaan hadis Sahih Bukhari wa Muslim. Itu namanya makmum masbuk. Jadi ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang masih sempat ikut Fatihah bersama imam. Itu makmum muwafiq. Kalau makmum masbuk, makmum yang ketinggalan Fatihah, ketinggalan ruku, ketinggalan sujud, itu makmum masbuk, ya. Ya resikonya itu tadi. Kalau ketinggalan ruku, imam sudah i'tidal, Anda baru datang takbirul ihram, atau Anda takbirul ihram ketika turun untuk ruku, imam sudah bangun i'tidal. Ini kan salipan. Ini tidak dihitung satu rakaat. Jadi ukurannya kalau masih sempat ikut ruku bersama imam dan tumakninah tenang antara dua gerakan, kira-kira cukup baca subhanallah, terus imam berdiri i'tidal, Anda ikut, itu masih sempat ruku namanya, masih dihitung satu rakaat. Jadi ringkasnya orang menuju jamaah itu harus ditenangkan hatinya, anggotanya juga harus tenang. Mengapa? Sebab sholat ini butuh ketenangan, butuh khusyuk, hatinya konsentrasi. Mulai kepedesan ya aja sholat dhisik. Ngoweh-ngoweh, Allahu Akbar, ngeses ya. Gak khusyuk, eling lombok, eling
tidak khusyuk ya. Maka hilangkan dulu ngoweh-ngowehnya itu. Menggos-menggos, jadi tenangkan dulu habis lari-lari. 122 idza uqimat nalika diqomati apa salat fakabbir mongko takbir sira kabeh, namanya takbiratul ihram, takbir pengharaman ya. Jadi takbir memasuki salat namanya takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram, takbir pengharaman? Karena mengharamkan asalnya yang halal. Contohnya makan masih boleh sebelum takbiratul ihram. Tapi begitu sholli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbil qiblat makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar ya. Sudah haram makan walaupun selilit satu dilega oleh. Kalau qomat segera bertakbir. Ojo nyantai ya. Makro nuli maca sira ma ing barang taesar kang gampang apa maka satan sira melukani saking Al-Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an. Di madzhab Syafi'i ditafsiri Fatihah. Baca Fatihah. Kalau madzhab Hanafi pokoknya baca Quran. Kalau madzhab Syafi'i karena melihat hadis lain la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat tanpa membaca Fatihatul kitab. Maka madzhab Syafi'i menafsiri salat ya baca Fatihah. Ya. Setelah baca Fatihah atau baca Al-Qur'an rumarka nuli ruku sira kata tatmainna sehingga tenang. Tumakninah tenang di antara dua gerakan turun dan gerakan i'tidal. Hatta tatmainna sehingga tumakninah tenang sira rokian kali wong kang ruku. Jadi ruku itu harus tenang, kira-kira cukup baca subhanallah atau subhan rabbil azim bihamdi baru i'tidal. Jangan ngepir baru turun langsung ngepir ke atas bangun. Ini enggak ada tumakninahnya. Tumarfa nuli tangi sira kata ta'dadila sehingga jejeg tegak sira kok iman kaya wong kang berdiri, wong kang ngadeg, namanya i'tidal. Harus tumakninah juga. Setelah tenang baru sujud. Masjid nuli sujud sira kata tatmainna sehingga tumakninah sira anteng sajidan kali wong kang sujud. Sujud juga harus ada tumakninahnya. Turun ditempelkan semua anggota yang 7 yaitu kening, telapak tangan 2, lutut 2 ya. Ujung jari atau ditekuk jari kaki 2 itu 7. Nah itu tenang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ingat kita menghadap Allah ya. Nah, setelah tumakninah tenang baru bangun. Marfa nuli tangi sira kata tatmainna sehingga tumakninah sira anteng jalisan kali wong kang lungguh. Duduk di antara dua sujud juga harus tumakninah. Jangan baru duduk terus sujud lagi. Ini memang ada tumakninah. Nur fikih enggak sah salatnya. Nah kalau orang awam juga syukur. Orang awam yang mazhabnya awam. Yang penting gelem salat alhamdulillah. Dibilang enggak sah tambah enggak situ salat. Wis salat semampunya. Kalau ingin baik ya harus kita ajari, kita beritahu, kita nasihati. Masjid nuli sujud sira kata tatmainna sehingga tumakninah sira jadi dan kali wong kang sujud. Tumaf'al nuli ngerjakno sira dalika ing kabeh mau fi sholatika ing dalem salat sira kuliah sakabehane salat. Rawani taning hadis Sahih Bukhari wa Muslim. Jadi intinya hadis ini mengajarkan pada kita salat tata caranya seperti itu. Ada tumakninahnya, ada baca Qur'annya, ada rukuknya, ada sujudnya ya. Ada duduk di antara dua sujud ya. Itu harus ada tumakninah ya. Tenang. Ya salat seperti itu. Maka dalam beraktivitas kita juga harus tumakninah dulu. Minum kopi ya tumakninah dulu, aja grusak-grusu. Kurang diombe kok kepengin mlayu. Bayare kapan? Ya. Meloncat sampai Cipanas diombe. Tumakninah, duduk yang baik, diminum yang baik, bayar baru pergi. Ya. Sekolah ya tumakninah dulu. Belum tamat kok wis ngetek. Nah, ini jangan. Fa idza faraghta fansub. Ya, ketika Anda selesai baru cari kesibukan lain. Itu yang benar, ada tumakninah, tenang. Jadi fokus dalam satu pekerjaan, selesai
kerja yang lain lagi, selesai kerja yang lain. Ini ajaran Islam ini. Ruku, selesai sujud, selesai duduk, selesai. Itu lakukan seperti itu dalam hidup. Ada tahapan-tahapan yang kita harus fokus tenang di situ. Kalau nggak fokus ya nggak bisa bagus hasilnya. Idza hadis 123. Idza qurriba nalika didekatkan, maksudnya disuguhno ya. Idza qurriba nalika dicedhekaken ila katikum maring salah siji sira kabeh apa ta'amu panganane akad. Cara Jawa dicepakno, panganan dicepakno. Jadi disiapkan, disuguhkan. Wa fi rijlaihi lan iku dalam sikil loro ni akad naklani ta sandal loro cik sandalan. Fal yanzi mongko supaya nyopot sapa akad. Naklai ing sandal loro ni akad. Lepas kedua sandal. Mengapa faina mongko satane nglepas sandal iku arwahul ngepenakaken lil qotama ini maring telapak sikil loro. Lepas sandal silo ya. Baru makan. Bahwa utawi nglepas sandal nazul na'lain ya iku minasunnati setengah saking tuntunan Nabi. Rawahu nyeritain hadis sebab Abu Ya'la Anas. Jadi Nabi kalau makan ya lepas sandal. Ini kalau ngeleset, kalau di kursi ya nggak usah lepas sandal. Kalau di tikar, di perpadani, lesean, ya kan ada warung lesean, ada warung kursi ya. Nek lesean lepas sandal, jika repot makannya. Jadi Islam itu ngatur serenik-renik ini. Yang kecil-kecil juga diatur, mangan lepas sandal. Agama paling lengkap sampai ke WC aja diatur, cara duduknya, cara jongkoknya, doanya. Paling lengkap, nggak ada agama yang selengkap Islam. 124 idza kathurat nalika akeh apa dzunubul abdi pira-pira dosane hamba falam yakun mongko ora ana iku lahu kedue abdun minal amali saking amal apa ma barang yukafiru kan nutupi apa maha ing dzunub. Ya, kalau hamba dosane akeh tidak ada kafaratnya, enggak ada yang digunakan untuk menutupi. Ibtala mengko nyoba nguji sapa Allah yang nguji ing abdan sapa Allah Gusti Allah bil husni kalawan susah liu kafira supaya nutupi apa huznun susah ing dzunub anu saking abdun. Jadi orang kalau banyak maksiat itu galau, susah. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya dosanya hilang, dibuat galau. Rawainya hati sebah hamadu an Aisyah saking Aisyah. Huznan itu sedih, ada lagi tambah prihatin, ngenes, hamun, humum. Nah, itu sedih yang rada nemen itu. Huznun lebih nemen hamun. Ada lagi humum, ngenes, khusus mungkin wong sing senengane metani kesalahan orang itu. Man khasaban nas mata goma, siapa yang ngoreksi menghitung kesalahan manusia mata goma maka mati ngenes, mati tragis. Ya pemati ngenes ya macam-macam. 125 idza kana nalika ana apa akhir zaman. Kalau nanti akhir zaman sudah tiba, kana mengko ana apa qiwamu dinin nasi wa dunyahumnya. Qiwam itu pilar ya, yang pokok.
Karena mengko ana apa kiwamu dinin nasi pondasi, jadi unsur utama, pokok. Apa kiwamu dinin nasi pokok agamane manusa wa dunyahum lan duniane nas iku ada rohimu pira-pira dirham duit perak wa lan pira-pira duit emas. Rawani teng hadis sebab Tabrani Tabrani. Jadi menurut prediksi hadis ini akhir zaman ya, yang potensial, yang pokok urusan agama maupun urusan dunia itu uang. Jadi keuangan yang maha kuasa. Maka ada jargon bil fulus mulus ya. Dengan uang segalanya lancar ya. Itu mungkin benar ya, sekarang ini serba uang ya. Ngurus surat uang, ngurus apa saja uang ya. Nggak tahunya nggak kerja, lihat surat tanah uang ya. Sampai nggak jelas juga uang. Contoh, ngelihat samurai. Jadi orang mau beli samurai, lihat saja sudah 10 juta. Ini cerita teman saya. Ngapain kamu bayar? Enggak, ya alhamdulillah. Jadi ngelihat samurai, ya, belum beli nih. Ngelihat saja tidak harus bayar di depan 10 juta. Kalau dicoba misalnya samurainya untuk memotong paku, memotong godir, itu harus bayar 20 juta. Nah, ini yang nggak jelas saja harus bayar. Jadi semuanya serba dunia, serba uang ya. Mau nyalek ya nggak nyangoni masyarakat, ya nggak dipilih, nggak dicoblos. Harus ada uang, sangu 50.000, 100.000, kasih jilbab, kasih kaos. Jadi dunia, uang, semuanya serba uang. Itu akhir zaman. Berarti hadis ini kayaknya sudah terbukti ya. Tanya aja dulu kalau ke tukang becak harus bayar. Kalau nggak bayar disesatkan enggak? Ya. Nah itu berarti keuangan yang maha kuasa. Ya. Nah bagaimana kita ya, jangan ngikut-ngikut ya, jangan ngikut-ngikut, harus punya prinsip ya. Walaupun ini sudah diprediksi, ini kan untuk orang yang hanyut dengan zaman. Kita jangan ngikut zaman ya, zaman harus ikut kita polakan, kita atur kehidupan kita, jangan sampai ikut hanyut dengan zaman, dengan situasi. Ya situasi harus kita kendalikan, ikut prinsip kita tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran hadis. Selamatnya. Apa bisa Gus Dur itu jadi presiden tanpa uang? Rekeningnya hanya 350.000 entah berapa ketika nyalon presiden. Bisa jadi bisa. Karena apa? Kepercayaan. Jadi kepercayaan itu lebih mahal daripada segala. Orangnya kapabel, terpercaya. Barang yang marketable ya, layak jual. Lalu nyalek bupati gak layak jual. Nggak ada yang mengenal ya. Dari mana? Cuma mesem-mesem di banner ya. Ya nggak layak jual lah. Ya lihat potongannya dulu ya. Ya kalau nggak potongan nggak usah nyalek-nyalek, tentek duit rugi. Ya, maka ada kemarin teman itu nyalek lurah. Kalau kiai yang dibanding kamu nggak usah keluar uang. Jadi foto sampean ditambahi kalimat, nanti kalau jadi bengkoknya sekian persen untuk masyarakat ya. Itu cuma fotokopian. Jadi kertas fotokopian, makanya nggak jadi, nggak ada yang milih. Sangu enggak, kertas fotokopian bisa. Nah itu contoh di masyarakat semuanya ya, serba uang ya. Lungguh doa duit. Apa ada duduk saya duit itu? Nang lain apa gak lungguh doa ngantuk? Kongon bayar. Numpak lain jenenge. Bahkan di Arab itu ada teman yang cerita itu, demok doa itu bayar. Jadi ada orang tawar jajan-jajan itu. Megang aja disuruh bayar. Loh, ini belum beli, baru megang. Kena denda dia. Jadi rupanya pegang itu dianggap transaksi. Kalau di sini kan cuma megang-megang. Nah, jadi hati-hati kalau di daerah Arab itu megang dianggap Anda sudah beli.
Ya sama dengan gitu. Orang megang pintunya taksi ya, buka terus Anda megang, kan seolah-olah sudah mulai bertransaksi. Ya kena denda 5.000 10.000. Maka jangan. 126 idza mata nalika mati sapa waladul abdi anake hamba. Kalau ada orang punya anak meninggal dunia, anak mesti kecil lah. Kala mengudawu sapa Allah taala lil malaikati maring malaikate abdun. Maring malaikate Gusti Allah ya. Qapatum njabut sira kabeh walad abdi ing anake hamba ingsun. Anda sudah mencabut nyawa anaknya hambaku, fayaqulu maka ngucap malaikat, na'am nggih, ya Gusti betul sudah saya cabut nyawanya. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah, qabatum njabut sira kabeh samrata fuatihi ing buah hatine abdi, buah hatinya engkau cabut fayaqulu maka ngucap sapa malaikat na'am ya nggih fayaqulu mongko dawuh sapa Allah mala utawi apa iku kala ngucap sapa abdi hambaku, apa yang diucapkan secara spontan oleh hambaku ketika anaknya engkau cabut, ketika anaknya wafat. Fayaqulu mongko ngucap sapa malaikat kami akan memuji sapa abdun ka ing panjenengan wastarja'alan maca istirja itu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memuji kepada Allah. Apa ada orang anaknya meninggal alhamdulillah. Mungkin anaknya nakal gitu. Tapi enggak lah, sedih pastilah. Anak nakal kok pasti sedih anak. Kok ada orang kok alhamdulillah. Ya mungkin kayak Abu Talha itu. Bukan Abu Talha, ibunya Anasnya. Ayah tiri bernama Abu Talha. Dan ibunya. Anaknya meninggal itu. Suami datang itu tetap ditata romangan. Kok ya enggak ada apa-apa gitu. Setelah makan tenang baru diberitahu kalau anaknya meninggal. Mungkin ini ya, memuji kepada Allah, dikembalikan semua kepada Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ilahi kepadanya raji'un, akan kembali ya. Itu namanya istirja ya. Fayaqulu mangko dawuh sapa Allah taala ubnu bangun sira kabeh li abdi kanggo hamba ingsun baitan ing omah fil jannati ing swarga. Wasamulan ngararono nyebuta sira kabeh beri nama ing baitul hamdi ing rumah pujian. Rawaunya yang hadis sapa At-Tirmidzi an Abi Musa. Jadi ada orang kena musibah, contohnya anaknya meninggal kok alhamdulillah dan kembali kepada Allah, istirja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat semua yang ngatur Allah, yang beri musibah Allah. Dibangunkan rumah di surga, kaplingan di surga. Tapi ya berat, orang itu mesti ngamuk dan mungkin gulung koming ya. Nah, makanya kita harus berlatih ya, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Kesandung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang sandal inna lillahi wa inna, hilang iman ojo sampai. Ya. Kadang orang kehilangan sedikit ya, marahnya luar biasa. Sabar. Ya. Kecopetan titik ngamuk. Padahal kecopetan sholat jarang ngamuk. Ini jamaah bal-bal hilang, tenang-tenang saja. Tapi nek begitu hartanya hilang ya. Ratingnya sepeda motor dicolong lah, ngamuk luar biasa. Baru ratingnya nek sing nemen mobil didemok ngene ngamuk. Ya ini kebangetan, tidak ingat bahwa semua itu titipan Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Orang ngambil ini gak kepepet, gak ngambil. Dia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tiru ulama-ulama dulu. Jadi Gus Dur itu pernah ngomong dengan Pak Talha Hasan ya.
Pak Tolka bilang, karena ada orang minta pinjaman. Gus, sampean enggak tahu sih orang itu tukang tipu. Enggak tahu nyaur. Ya. Kok masih sampean kasih pinjaman sih, Gus? Loh, Pak Tolka, kata para ulama itu kalau memberi pahalanya 1. Kalau meminjami, ya, ada orang utang, kita beri pahala 2. Lah kalau nipu berarti sudah sangat butuh, mungkin pahala 3. Karena orang golek utang-utangan sampai wani mbujuk berarti butuh banget ya. Nemen butuh, sangat membutuhkan. Ganjarannya 3. Nah, ini kalau enggak orang sabar enggak bisa ini. Kalau orang enggak sabar pastilah balik no dhisik, sahur dhisik, tak utangi maneh gitu. Gus Dur enggak malah digolek. Jadi Gus Dur itu memang macam-macam menghadapi orang. Ada yang memang sampai digolek-golek no kalau orang itu butuh. Ada yang ditanggapi biasa. Jadi tergantung orangnya. Jadi mungkin Gus Dur tahu siapa yang butuh banget, siapa yang tidak. Ya sebab orang kita tolong kan doanya mungkin mustajab. Jadi ada cerita, saya pernah cerita itu ada seorang keluarga ya kakak iparnya, adik iparnya itu di rumah sakit sudah 6 bulan koma, tak sadarkan diri karena kecelakaan. Terus ada tetangganya itu yang pinjam duit, ya mungkin 300.000 apa 350.000. Mungkin saking senengnya dia bilang, ya Gus panjenengan minta didoakan apa? Saya enggak minta didoakan, doakan adik saya yang sudah 6 bulan koma di rumah sakit. Nggih Gus. Itu enggak. Ternyata beberapa hari siumannya ya sadar, melek dan sembuh sakitnya. Nah, ini mungkin berkat doanya wong saking senengnya diri utang-utangan. Maka kalau ada orang utang-utangan itu berarti doa untuk Anda. Nah. Meskipun tidak diucapkan. Iya, meskipun tidak diucapkan. Kan Allah sudah mencatat. Ya, sudah mencatatnya. Tapi kan berat. Orang kadang itu nanti jaluk uang mrene njaluk mana njaluk gregetan. Padahal kayak email 5.000. Ya nek 50.000, 5.000. Oleh gremeng setengah jam. Malah ada yang lebih kejam lagi, dikasih stiker ya. Ya, pengemis gratis. Ada lagi pengamen-pengemis lapor RT. Ya enggak jadi minta kon lapor RT. Ini wis pelit kebangetan. Ya, pelit gak dikanda-kandakno wong. Ya usah. Kalau enggak punya ya sudah, mohon maaf. Enggak punya kan selesai. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.